Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diha Adila Burhanuddin Sana. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi kredit yang diberikan untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Fatmawati Damiti SPD MSA. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya ke dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Nah, kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Nah, materi berikut yaitu jenis kredit yang diberikan. Nah, jenis kredit yang diberikan ini terbagi beberapa. Nah, yang pertama ada jenis kredit menurut bentuknya. Nah, jenis kredit menurut bentuknya ini terdiri dari dua. Nah, yang pertama ada kredit rekening koran. Dalam hal ini, debitur diberi hak menarik dana dari rekening koran sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debit atau outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata baki debit setiap bulannya. Yang kedua yaitu installment loan, merupakan kredit yang angsuran pokok bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment, angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang kredit. Nah, yang berikut yaitu jenis kredit menurut jangka waktunya. Jenis kredit ini terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun kecuali untuk tanaman musiman. Nah, yang ketiga ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan. Nah, jenis kredit yang diberikan terakhir ada jenis kredit menurut kegunaannya. Nah, jenis kredit ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk membeli barang dagangan. Yang kedua yaitu kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Yang ketiga ada kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga personal loan, contohnya kredit pemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang berikut yaitu akuntansi perkreditan. Sesuai dengan pengertiannya, kredit yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh suatu pihak atau salah satu pihak selama bersyarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberi kredit kepada debitur. Nah, materi terakhir yaitu perlakuan akuntansi kredit. Bunga kredit dibutuhkan tersendiri atau terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan accrual basis. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Dengan demikian, bunga yang belum jatuh tempo bisa saja dicatat dengan piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun, bagi kredit bermasalah, misalnya dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet,
maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Bila ini benar-benar dilakukan, maka untuk mencatat pengakuan bunga yang belum dibayar debitur, bank akan mencatat dalam rekening administrasi atau kelompok konjensi tagihan. Demikian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.